teman-teman para pencinta karya Franz Kafka. Kali ini saya akan membicarakan perbedaan antara Franz Kafka dan James Joyce sebagai prosais modern. Jika kita bicara tentang sastra dunia, khususnya pengarang prosa modern, paling tidak ada 3 sastrawan yang sering disebut. Pertama adalah Marcel Proust dalam sastra Prancis, kedua adalah James Joyce dalam sastra Inggris, dan ketiga Franz Kafka dalam sastra Jerman. Saya tertarik ingin membicarakan pengarang yang kedua dan ketiga saja, yakni James Joyce dan Franz Kafka. James Joyce lahir pada 2 Februari 1882 di Dublin, Irlandia, dan meninggal pada 13 Januari 1941 di Zurich. Joyce berusia 59 tahun. Franz Kafka lahir pada 3 Juli 1883 di Praha, Ceko, dan meninggal pada 3 Juni 1924 di Kirling, Austria. Kafka berusia 41 tahun. Jadi kelahiran Kafka dan Joyce ini selisih 1 tahun. Jadi Joyce 1 tahun lebih tua. Perbedaan karya Kafka dan Joyce. Kafka hanya menulis prosa berupa 3 novel, Amerika, Proses, dan Kastil, novelet, cerita pendek, buku harian, catatan perjalanan, dan surat-surat kepada para pacar dan keluarga. Sedang Joyce menulis puisi, cerita pendek, dan 2 novel, yaitu Ulysses dan Finnegans Wake. Max Brod, teman Kafka, menyebutkan bahwa novel Amerika, karya Kafka itu sebagai tesis, novel Proses sebagai antitesis, dan Kastil sebagai antisintesis. Dari semua karya prosa Kafka, yang paling banyak mendapatkan apresiasi pembaca dunia adalah novelet Metamorphosis. Adapun karya James Joyce yang paling mendapatkan apresiasi paling banyak dari pembaca adalah novel Ulysses. Kebetulan saya menerjemahkan karya Kafka berupa novel Proses, dan saya menerjemahkan juga novelet Metamorphosis yang berjudul Metamorfosa Samsa, kemudian menerjemahkan Surat untuk Ayah, dan menerjemahkan Percakapan dengan Kafka karya Gustav Janov. Adapun karya James Joyce saya tidak menerjemahkan, tetapi saya membaca Ulysses dalam reading group dengan grup dari Yayasan James Joyce Foundation, James Joyce di Zurich, selama 15 tahun. Jadi saya sudah khatam hampir ke 6 kali Ulysses. Antara Metamorphosis dan Ulysses. Metamorphosis bercerita tentang seorang salesman kain bernama Gregor Samsa, yang pada suatu pagi ia bangun dari mimpi buruknya dan didapati di ranjangnya sudah berubah menjadi kecoa raksasa. Tentu saja Gregor bingung sekali bagaimana ia harus beradaptasi dengan lingkungan manusia, baik di kantor maupun di keluarga. Apalagi di depan pintu kamarnya sudah datang atasannya dari kantor untuk meminta Gregor berangkat kerja. Pegawai kantor itu ditemui ayah, ibu, dan adik Gregor yang bernama Grete. Gregor adalah tulang punggung keluarga. Ayahnya banyak punya hutang sehingga ia harus bertahan bekerja menjadi salesman. Kafka sangat menjiwai perubahan sosok manusia menjadi serangga. Ada 2 contoh yang bisa dibuktikan. Pertama, sang kecoa tak sudi makan keju dan apel yang segar, melainkan lebih suka makanan yang basi. Cara berjalan pun ikut berubah. Ia tidak suka berjalan tegak seperti manusia, melainkan merayap seperti serangga. Bahkan tempat bersembunyi paling menjadi idamannya adalah di bawah sofa, karena ia bisa melihat sekitar dengan leluasa tanpa terusik. Itulah Gregor.
Manusia serangga ini hanya bertahan hidup 2 bulan. Setelah pembantu keluarga memukul punggung kecoa dikiranya tidur, ternyata sudah mati. Grete, adik kandung Gregor yang masih muda, diharapkan bisa hidup layak mendapatkan pasangan hingga bisa bahagia membantu keluarga. Ulysses adalah novel biografi sang pengarang sendiri, James Joyce, dengan Nora Barnacle, gadis room girl di Hotel Finn, Dublin. Kencan pertama pada tanggal 16 Juni 1904 di Jalan Nassau, Dublin, diabadikan pada novel, yakni bertemunya tokoh protagonis Leopold Bloom asal Dublin dengan perempuan Molly keturunan keluarga di Gibraltar. Belakangan para penggemar karya Ulysses di berbagai negara memperingati kisah pertemuan itu setiap tanggal 16 Juni yang kemudian dikenal dengan sebutan Bloomsday. Adapun kisah Ulysses total berada di Dublin mulai pukul 8 sampai pukul 2 dini hari. Joyce menyuplin ke dalam 2 tokoh, yakni menjadi Leopold Bloom, seorang pekerja iklan yang kepapakan, dan Stefan Dedalus, seorang guru yang sekaligus sastrawan kritis. Novel setebal 18 bab ini ditutup dengan sebuah eksperimen yang bernama monolog interior, yaitu sebuah model igoan sebanyak 40 halaman tanpa koma dan hanya ada 2 titik. Joyce menyukai epos Odyssey karya Homer sejak usia 12 tahun. Sebuah kisah heroik Raja Ithaka bernama Odysseus yang dalam bahasa Latin bernama Ulysses berperang ke kerajaan di Troya selama 20 tahun. 10 tahun berperang dan 10 tahun kembali, namun banyak kesasar tempat yang dituju. Atas kesukaan Joyce itu, epos Odyssey yang bercerita para raja dan dewa, ia rekonstruksi menjadi cerita manusia yang hidup sehari-hari di Dublin. Ulysses mengkritik Inggris Raya yang menjajah negerinya, juga ia kritik kaum Katolik fanatik. Joyce punya argumen jika suatu saat kota Dublin lenyap dari peta dunia, maka Ulysses siap menggantikannya. Apa kelebihan Metamorphosis dan Ulysses? Novelet Metamorphosis berani keluar dari pakem internasional konvensional yang membuat manusia berubah menjadi serangga. Sebuah fabel yang berani membetot nalar sehat manusia. Ciri surrealisme yang mencolok bahwa kecoa itu tetap sebagai manusia bernama Gregor Samsa, cuma posturnya yang berubah. Banyak analisis mengatakan bahwa Metamorphosis Kafka merupakan kritik kepada manusia modern dan birokrasi yang rumit. Alasan Kafka menulis cerita fabel karena tiap manusia merasa dipenjara, kemudian timbul sebuah kerinduan dengan binatang. Adapun Ulysses merupakan novel yang punya kerumitan yang kompleks. Joyce memasukkan berbagai teknis menulis maupun berbagai bahasa dan slang dunia. Ada sebuah resensi di Italia yang menyebut bahwa protagonis Ulysses itu adalah bahasa. Ia berharap atas kerumitan itu supaya para profesor beratus tahun mendiskusikannya, dengan begitu namanya Joyce akan tetap dikenang. Sosok dan keunikan antara Kafka dan Joyce. Kafka adalah tipe orang yang pemalu, introvert, dan takut pada ayahnya. Waktu paling ideal untuk menulis adalah malam hari. Ketika saya berziarah ke makamnya di kuburan di luar Praha, di depan nisannya banyak kertas kecil yang ditindih kerikil. Kertas-kertas kecil itu dari para penggemar Kafka di seluruh dunia. Satu kertas terdesak angin dan terbuka, maka aku baca. Tertera tulisan tangan, I have been seeing you. Aku disuruh istri untuk ikut menuliskan di kertas kecil dan saya tulis dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Joyce adalah lelaki penyuka minum, mabuk, dan mendengarkan musik. Ia pun kadang ikut grup menyanyi. Joyce tetap tekun menulis Ulysses
di 3 kota, Trieste, Zurich, dan Paris. Ketika ada temannya mencemoohkan karena waktu itu sedang terjadi Perang Dunia I, Joyce menjawab, "I wrote Ulysses, and what did you do?" Nah, akhirnya jawaban Joyce ini menjadikan aforisme baru. Suatu saat Joyce berada di Paris, duduk di kafe bersamaan Marcel Proust. Spontan para pengarang dan wartawan muda waktu itu sangat penasaran. Mereka menunggu loncatan percakapan apa di antara dua maestro itu. Setelah ditunggu dan ditunggu, ternyata antara Joyce dan Proust tidak bicara apa-apa. Saya pernah mendatangi Dublin, khususnya ke Martello Tower di pantai Sandy Cove, tempat pembuka novel Ulysses. Yang menakjubkan adalah trotoar di Dublin, di sekitar patung Thomas More sampai perpustakaan, banyak pahatan dari metal berisi teks-teks dari Ulysses. Kedua pengarang di atas belum pernah mendapatkan hadiah Nobel sastra, tetapi karya mereka dianggap bercorak, prosa modern, dan menginspirasikan banyak penulis muda. Terima kasih.